Swastiastu, salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Loh Kade Erni Rosiani. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan serangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Kadek Suyastrini. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 3 Tamlang. Selamat siang Bu Kadek. Selamat siang Bu Kadek Erni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik-baik. Kabar Ibu bagaimana? Kalau kabar saya baik juga Bu. Oh ya Bu, sesuai dengan kesepakatan dan apa yang Tiang bicarakan kemarin, kalau saya mendapatkan tugas CGP yaitu melakukan observasi supervisi kelas. Nah, pada kegiatan observasi tersebut ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan berdiskusi melakukan tahap pertama, yaitu tahap pra-observasi, di mana harapan kita nantinya dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait dengan kesiapan yang Ibu laksanakan untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, nantinya semoga pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Dan untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita siang hari ini, Bu? Oh ya Bu Erni, saya merasa sangat senang sekali dapat bekerja sama dengan Ibu dan senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya dan proses pembelajaran saya di kelas. Saya ingin berdiskusi, bekerja sama, dan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Bu Kadek. Nah, tujuan kita siang hari ini kan berdiskusi terkait dengan persiapan untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas, Bu ya. Kalau boleh saya tahu apa materi yang nantinya Ibu akan sampaikan dalam proses observasi? Pada saat observasi nanti saya akan mengambil materi IPAS, yaitu tentang fungsi tubuh hewan. Materinya berarti tentang fungsi tubuh hewan. Ya, Bu, ya. Nah, kemudian dari materi tentang fungsi tubuh hewan tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Kadek capai? Yaitu adapun kompetensi pembelajaran yang saya ingin capai adalah siswa dapat memahami fungsi tubuh hewan dan melakukan pengamatan tentang fungsi tubuh hewan. Baik, nah berarti nanti ada proses diskusi seperti itu Bu ya, dan pengamatan. Ada kelompok. Pada kelompok Bu ya. Nah, kemudian apa harapan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses observasi nantinya? Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran kita kan memahami. Di sana ada proses membaca yang tentunya saya ingin meningkatkan literasi pembelajaran siswa dengan membaca. Kemudian mengenai materi saya dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang fungsi tubuh hewan, dan dari pengamatan itu kita dapat melakukan pengamatan kepada anak-anak tentang bagaimana mereka berdiskusi, berkolaborasi, dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari diskusi kelompok yang saya berikan.
baik Bu, berarti nanti ada kerja sama ya Bu kerjasama ya. yang menuntut untuk berkolaborasi. Iya, yang menuntut siswa untuk berkolaborasi. Baik Bu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan seperti yang simak tadi, yang pertama Ibu ingin meningkatkan literasi membaca siswa, kemudian menginginkan anak untuk bisa berkolaborasi. Seperti itu Bu ya. Luar biasa sekali Bu Kadek. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Seperti persiapan yang saya lakukan, tentunya yang pertama pastilah membuat rencana pelaksanaan atau RPP, di mana saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi dan mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif yang ada di sekolah ini. Kemudian RPP itu juga akan dilengkapi dengan menyusun LKPD yang terdiri dari 3 kelompok yang tugasnya berbeda-beda, dan menyiapkan alat peraga yang menunjang pemahaman mereka tentang fungsi tubuh hewan, seperti menyiapkan video dan menyiapkan asesmen penilaian yang saya butuhkan. Baik, jadi persiapan yang sudah Ibu lakukan itu menyusun modul ajar sudah Bu ya, yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif seperti itu Bu ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan yang sudah cukup baik untuk dilaksanakan, kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana yang sudah saya sepakati dengan Bapak Kepala Sekolah tentang observasi, saya akan melaksanakan observasi ini pada hari Kamis, dan saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saya nantinya, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan observasi ini dengan lancar. Nah, jadi hari Kamis Bu ya? Hari Kamis ya. Apabila tidak ada hambatan ya. Ya, berarti hari Kamis saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan pengamatan. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan kembali melakukan proses percakapan sebagai tahap pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita siang hari ini? Adapun hal-hal yang saya dapatkan dari diskusi kali ini dengan Bu Erni, saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran saya di hari Kamis, dan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan, dan metode apa yang akan saya terapkan, serta asesmen apa yang saya pakai untuk pelaksanaan itu. Itu aja Bu Erni. Ya, baik Bu Kadek. Nah, sebelum Tiang akhiri, Tiang ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mau bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya, dan semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Kadek. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, hebat. Ya, coba sebelum kita mulai, Nanda coba dipikirin dulu doa. Berdiri semua. Mari kita berdoa. Berdoa saja. Silakan duduk kembali. Dan kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, ya. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu. Ambil proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila rasa
ini? Semuanya masuk? Semua ya, berarti semuanya hadir ya. Untuk kesepakatan kelas, anak-anak masih ingat apa aja kesepakatan kelas kita? Satu apa? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh bermain. Yang penting mengikuti pembelajaran. Ketiga, harus membawa alat-alat yang lengkap. Ketiga, tidak boleh keluar saat jam belajar. Ya, saya sudah ingat. Sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah ini ya, yaitu dengan menonton video tentang apa namanya itu, tentang fungsi tubuh hewan. Kita akan mengetahui perilaku dari hewan tersebut. Nah, coba perhatikan dulu. Anak-anak ada yang tahu hewan yang kita temukan di sekitar kita itu apa aja? Coba bunyi apa aja? Ciri-ciri kucing apa aja? Ciri-ciri kucing apa? Ya, memiliki kuku yang tajam. Kukunya untuk apa? Nah, untuk ya. Kemudian apa lagi? Hewan apa yang memiliki ciri khas? Anjing. Anjing memiliki apa? Gigi yang tajam untuk mencari makan. Nah, kemudian kalau burung punya sayap untuk Terbang. ya, sudah. Semua sudah ada yang paham. Dan sekarang tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Nah, kita lanjutkan dengan materinya. Ibu akan tayangkan video. Sekarang anak-anak simak dulu videonya. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali, Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu ala, Lula. Karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya, anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu lihat giginya nggak pipong? Gigi taringnya sangat tajam. Iya, Lula. Gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget, Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi.
Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya? Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. Memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda, Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak bercula satu dan bercula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yup, bener banget Lula. Pipo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya melompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak, seperti ekor pada ikan. Tapi lihat, gurita itu nggak punya ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi dengan lengan-lengannya, Lula. Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti kakak dewasa yang telah bermetamorfosis. Pipo, lihat, ada buaya. Wah, iya. Coba lihat, buaya memiliki sisik di kulitnya. Wow, tapi kenapa bisa bersisik ya? Sisik pada buaya itu untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Jadi sisik itu lapisan pelindung kulit ya? Tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Iya Lula, tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti pada buaya tadi, atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari sarang dan predator. Kalau gitu, bulu juga termasuk penutup tubuh hewan ya? Betul, bulu menghangatkan badan hewan, juga membantu burung untuk terbang. Seperti burung hantu tadi, ayam, dan bebek ya? Yup, ada juga rambut yang menutupi tubuh, seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal. Ada juga yang memiliki rambut tipis, seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain kepala dan badan, hewan juga punya berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki. Ada yang berkaki 2, 4, 6, dan lebih dari 6. Oh, aku tahu kalau hewan berkaki 2 itu ayam dan bebek. Kalau berkaki 4 itu kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu semut dan belalang. Kalau hewan berkaki lebih dari 6 adalah kelabang dan laba-laba. Ih, kelabang. Ih, Pipo, kalau kelabang kakinya kan banyak banget. Tapi kalau cacing nggak punya kaki, gimana cara dia bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Begitu pula dengan ular. Itu hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Tapi ada juga loh burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang. Yaitu penguin. Wah, penguin, hewan lucu kesukaanku. Penguin
Lula. Ayo kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu penggolongan hewan. Nah, kalian bisa perhatikan videonya. Hewan itu sama apa enggak? Tidak. Hewan berbeda? Tidak. Sesuai dengan apanya? Kalau di bagian kepala itu ada apa aja? Mata, apa? Kemudian apa lagi? Apa? Yang fungsi-fungsi hewan yang berbeda itu kayak sirip misalnya untuk apa fungsinya? Untuk sekarang itu akan bagi kelompok. Ya, bagi kelompok ini jadi dua bangku jadi satu. Ya, jadi satu. Ini balik aja di belakangnya. Satria sama Sandra, ya dua bangku. Ya satu. Kecuali Tiara berlima ya. Tiara sama grupnya Bobby, dan Reva sama grupnya ya. Ya, bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok. Nah, itu harapan semuanya kuat.
ada sayap. Sayap, ekor, dan satu paruh ya. Yang bisa lihat di tangannya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ya nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang ya. Kembali ke tempat duduk. Jadi kembali ke tempat duduk. Tempat duduk. Selamat siang Bu Kade. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Baik-baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bu ya, karena Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas hari Kamis yang lalu. Dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan.
Nah, tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Kadek setelah menjalankan observasi di kelas hari Kamis yang lalu? Oh, saya sebenarnya merasa agak gugup sih Bu, karena observasi begini kan jadinya kita tegang, tapi saya mampu kok menyelesaikan observasi itu dengan sampai selesai. Benar Bu ya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan kemarin, jadi Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Jadi Ibu bisa diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Ya, sesuai dengan observasi yang sudah saya lakukan, saya mengembangkan literasi, kemudian kolaborasi, dan langkah-langkahnya yang pertama tentu saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Baik Bu Kadek, jadi area pengembangan yang ada pada kegiatan pembelajaran waktu ini ada literasi dan kolaborasi siswa Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau bagaimana? Sudah sih Bu, sudah baik, cuman kalau dilihat dari keseluruhan mungkin masih ada kekurangannya. Nah, kalau menurut Bu Kadek, apa saja kendala yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran yang kemarin? Anak-anak masih ada sih beberapa yang kurang aktif dalam kolaborasi kelompok dan belum mampu untuk bekerja sama dengan baik. Belum seluruhnya aktif Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran? Mungkin karena penerapan disiplin positifnya itu belum maksimal, dan anak-anak itu mungkin merasa karena lama mungkin merasa agak jenuh. Nah, kemudian Bu, dari kendala yang Ibu rasakan, kira-kira untuk kedepannya bagaimana solusi yang Ibu akan terapkan untuk mengatasi kendala-kendala agar dalam proses pembelajaran selanjutnya itu tidak terjadi hal seperti itu? Mungkin kedepannya saya akan lebih mengisi kegiatan itu dengan kegiatan yang lebih menyenangkan, lebih berdiferensiasi lagi, mungkin dengan ice breaking yang lebih membuat mereka lebih senang di kelas. Baik Bu Kadek, jadi strategi atau solusi dari Ibu itu akan melakukan atau memberikan siswa ice breaking seperti itu Bu ya. Nah, semoga dapat terrealisasikan Bu ya, dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Terus sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, jadi kalau boleh saya tahu, kapan rencananya Ibu akan melakukan proses atau melakukan strategi yang Ibu rencanakan untuk menanggulangi kendala-kendala yang terjadi? Mungkin mulai minggu depan saya akan coba menerapkan itu, dan saya akan kembali melakukan refleksi. Baik sekali Bu Kadek. Nah, jadi sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga semua rencana Ibu itu berjalan dengan lancar Bu ya, dan dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Kadek. Terima kasih kembali.